الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح Marwa Astuti Ciremai Putri wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bima'i wathajil wa nakkiha minal khataaya kama yunka thawbal abyad minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha waqiha min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar wa adkhilha jannata bighairi hisab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu. خلق خلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Hari ini khusus kita membahas tentang fadail bulan Rajab. Ya. Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Syahrul Rajab. Wa qala ahlul lughah yajuz fi Rajab al-wajhan. Para ahli bahasa Arab menyebutkan bahwa bisa membaca kata Rajab dengan dua cara. Yang pertama bitanwin, dibaca dengan tanwin, Rajabun. Dan yang kedua bigairi tanwin, bacaannya tanpa ditanwinkan, Rajabu. Jadi yang pertama Rajabun, atau bacaan kedua Rajabu. Wa qala al-Imam Ali Al-Qari fi kitab Al-Adab fi Rajab, beliau mengatakan wa'alam anna Rajaba munsharifun
indal akthar, bahwa sesungguhnya, atau ketahuilah bahwa sesungguhnya lafadz Rajab itu ditanwin menurut pendapat mayoritas para ulama. Lishtiqaqihi min rajaba fulan, lishtiqaqihi min rajaba fulanan habahu wa 'azzamahu. Karena kata Rajab itu terbentuk dari kata memuliakan dan mengagungkan. 'Azzama wa li ta'zimil Arab iyyahu kadza yuqalu Rajabun al-murajjabu. Bangsa Arab di zaman itu menghormati dan memuliakan bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, maka mereka menyebut dengan sebutan Rajabun al-murajjabu, artinya bulan Rajab yang diagungkan, yang dimuliakan. Nah, bacaan yang paling azhar, ya, seperti qaul al-Imam Ali Al-Qari, beliau mengatakan tadi di awal itu bahwa wa huwal azhar, ya, indal akthar. Bacaan yang paling sahih menurut ulama, mayoritas ulama, yaitu dibaca dengan tanwin. Dibaca dengan tanwin. Karena mengikuti beberapa riwayat di dalam hadis Rasul. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, ada riwayat hadis dari Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin. Fi Rajabin. Ada juga yang membaca fi Rajabah. Ya, karena dua bacaan, dua-duanya benar. Tapi kalau mengikuti teks hadis, Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadhana. Dalam riwayat yang lain, wa ballighna Ramadhana. Hadis ini sudah menerangkan bahwa Rajab dibaca dengan tanwin. Ya, tadi awal idza jaa Rajabun. Kemudian yang kedua, Allahumma barik lana fi Rajabin. Kalau ada yang membaca fi Rajaba, itu berarti menggunakan mazhab yang tidak mentanwin kata Rajab. Tapi ada yang baca dengan Rajabin, berarti itu mazhab yang membaca Rajab dengan tanwin. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, di dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan, inna du'a yustajab fi khamsi layalin. Sesungguhnya ada doa yang Allah ijabah di waktu 5 malam. Ini khusus 5 malam ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Yang kedua, Lailatul Fitr, di malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, mohon maaf tadi yang pertama Lailatul Jum'ah, ya. Yang pertama malam Jumat. Yang kedua malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, awali lailatin fi Rajabin, awal malam di bulan Rajab. Imam Syafi'i membacanya bagaimana? Fi Rajabin.
Yang kelima, Lailatin nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Ini ucapannya Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i membaca Rajab dengan apa? Tanwin, Rajabin, ya. Imam Syafi'i ahli bahasa, pakar bahasa Arab, ya. Bukan hanya terkenal sebagai ahli fikih atau ahli hadis, ya, Nasirus Sunnah atau al-faqih, tapi Imam Syafi'i juga adalah ulama pakar bahasa Arab. Di zaman Imam Syafi'i ada salah satu tokoh imam bahasa Arab bernama Imam Al-Asma'i. Beliau mengatakan, sahahtu asy'ara Huzail ala fatin, sahahtu asy'ara Huzail ala fatan min Quraisyin yuqalu lahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya mengoreksi syair-syair Bani Huzail kepada seorang pemuda. Berarti waktu itu Imam Syafi'i masih muda. Imam Al-Asma'i sudah sepuh dan salah satu tokoh ulama bahasa Arab yang sangat alim dalam bidang ilmu bahasa Arab di zaman itu. Tapi beliau katakan apa? Saya mengoreksi syair-syair saya dari Bani Huzail kepada seorang pemuda dari suku Quraisy yang disebut namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, berarti Imam Syafi'i ini salah satu ulama yang sangat mendalam ilmunya di dalam bidang ilmu bahasa Arab. Ats-Tsa'labi bahkan mengatakan, al-ajab anna ba'dhan nasi yakhuzuna al-lughah 'ani Syafi'i wa huwa min baitil lughah. Saya takjub bahwa ulama banyak mengambil ilmu bahasa Arab kepada Imam Syafi'i. Dan memang beliau adalah rumahnya bahasa Arab. Ini sanjungan-sanjungan ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, di situ beliau meriwayatkan, kana Imam Syafi'i aqam bil lughah al-arabiyyah 20 sanatan. Al-Imam Syafi'i memperdalam ilmu bahasa Arab selama 20 tahun. Jadi 20 tahun beliau memperdalam ilmu bahasa Arab. Hakadha. Jadi kalau mau baca itu riwayat yang paling azhar ditanwin, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Tapi kalau ada yang baca Rajaba juga gak apa-apa. Kalau yang belajar ilmu nahwu sorof itu harusnya bacanya dengan tanwin, ya, karena biasanya orang yang belajar ilmu bahasa Arab mengambil yang lebih ashah wal azhar, yang lebih sahih dan yang lebih diakui oleh mayoritas ulama ahli bahasa. Rajab ini memiliki banyak nama. Dalam tradisi bangsa Arab, makin banyak nama makin mulia. Dan saya rasa juga ini dari semua bangsa, kalau diberikan gelarnya makin banyak makin mulia. Bukan hanya bangsa Arab, tapi semua. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama makin menunjukkan kemuliaan. Nah, demikian juga Rajab. Yang pertama namanya adalah Rajabun. Kenapa dinamakan Rajabun? Kanu yu'azzimuna, atau li'annahu kana yurajjabu fil jahiliyah. Li'annahu kana yurajjabu fil jahiliyah ay yu'azzamu. Dinamakan dengan bulan Rajab karena di masa jahiliyah bulan ini sangat dimuliakan. Padahal mereka itu belum memeluk agama Islam. Tapi bangsa-bangsa Arab jahiliyah sudah menjadikan bulan ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia.
Ar-Rajab itu artinya adalah mulia, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan. Nama lainnya Al-Asab. Nama lainnya Rajab Al-Asab. Itu dijelaskan juga oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dinamakan Al-Asab artinya tumpahan rahmat. Al-Asab artinya tumpahan rahmat. Li'anna rahmata tusabbu fihi sabba. Karena di bulan ini, di bulan Rajab, Allah tumpahkan rahmatnya. Jadi yang mau bertobat ini syahrut taibin, bulan orang-orang yang kembali kepada Allah, itu paling tepat di bulan Rajab. Sehingga nanti masuk ke bulan Ramadan sudah dalam keadaan bersih. Atau masuk ke bulan Sya'ban. Nama lainnya adalah Al-Asam. Al-Asam ini artinya adalah tuli. Kenapa dinamakan Al-Asam bulan Rajab sebagai bulan yang tuli? Li'annahum kanu yatrukuna al-qitala fihi fala yusma'u fihi qa'atus silah wala yusma'u fihi sautu istighatsah. Karena di bulan tersebut mereka meninggalkan peperangan. Orang-orang jahiliyah ketika terjadi konflik peperangan, tiba bulan Rajab, itu mereka tidak berani berperang. Kenapa? Karena memuliakan bulan tersebut. Padahal mereka orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Tidak terdengar suara senjata dan tidak terdengar suara orang meminta tolong di bulan itu. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kemudian dilanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab, disebut juga Rajab Al-Farad karena dia bulan haram yang terpisah. Adapun yang 3 berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan firman-Nya, di 4 bulan mulia ini agama itu adalah agama yang lurus. Kemudian Allah lanjutkan, maka jangan pernah kalian berlaku zolim di bulan-bulan tersebut. Makanya di dalam kitab fikih itu penjelasannya, orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, jarimah di bulan Rajab, dosanya berbeda dengan bulan yang biasa. Bahkan kafaratnya juga berlipat ganda di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan ini termasuk bulan yang Allah muliakan, Allah agungkan, bulan yang sangat dihormati sejak zaman dulu, bahkan sebelum Islam hadir. Maksudnya Islam hadir di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa Rasul. Sebelum itu kakeknya Rasul sudah memuliakan bulan itu. Namanya Mudhar. Nama lain juga dari bulan ini adalah Rajab Mudhar. Bulan Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah kakek buyut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah orang pertama yang memuliakan bulan Rajab, sehingga namanya Rajab Mudhar. Nama lainnya juga adalah bulan Syahrul Atirah. Syahrul Atirah. Atirah itu adalah sembelihan hewan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu, khusus di bulan Rajab. Namanya Atirah. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis.
Rasul bersabda, "Inna ala kulli ahli baitin adhiyatan wa atiratan." Sesungguhnya bagi setiap keluarga, satu keluarga, mereka itu harus punya kurban dan juga atirah, sembelihan di bulan Rajab. Nama lainnya adalah Ar-Rajabiyah. Akan tetapi tiga mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka menyatakan bahwa atirah sudah tidak menjadi hukum lagi dalam Islam. Itu tradisi orang-orang jahiliyah. Sehingga yang tersisa dan disyariatkan yang menghapus hukum atirah adalah hari raya kurban. Itu pendapat ulama tiga mazhab. Mereka mengambil satu dalil di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan hadis di mana Nabi bersabda, "La far'a wa la atirah." Tidak ada lagi far'a. Far'a itu sembelihan yang dihadiahkan kepada berhala. Dan tidak ada lagi atirah, sembelihan yang dikurbankan secara khusus untuk memuliakan bulan Rajab. Ini tiga mazhab mengatakan sudah mansukh, hukumnya sudah terhapus. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya tidak terhapus, masih ada anjuran dan bukan kewajiban. Tapi kalau mau kurban bulan manapun boleh, diniatkan untuk Allah, untuk sedekah, berkurban untuk sedekah lillah. Nah, ini yang menjadi dalil oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan makna hadis la fara'a wa la atirata. Artinya la atirata wajibah, tidak ada atirah yang wajib. Maknanya itu menurut Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang lahir beliau tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Wa kadzalika Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari beliau mengutip riwayat dari ulama-ulama hadis seperti Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, juga mengutip riwayat dari Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, juga mengutip riwayat dari Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, dan juga mengutip riwayat Ibnu Munzir. Ya, di situ beliau simpulkan bahwa ada riwayat yang sahih terkait masalah atirah, di mana jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasul, saya mau menyembelih hewan untuk memuliakan bulan Rajab. Atirah namanya. Bagaimana wahai Rasul hukumnya?" Maka Nabi menjawab, "Izbahu lillah fi ayyi syahrin makan." Silakan kau sembelih untuk Allah dengan syarat, bukan yang lain, bukan untuk berhala, karena tradisi waktu itu kebanyakan untuk berhala. Silakan kau menyembelih hewan, sapikah itu, kambingkah itu, atau untahkah itu, semata-mata untuk Allah di setiap bulan atau di bulan manapun yang kau inginkan. Itu tidak ada masalah. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada masalah jika kita berkurban di bulan Rajab sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Rajab. Tapi tiga mazhab menolak. Namun tidak ada anjuran yang sangat ditekankan, ya, tidak seperti kurban. Ya, kita harus menempatkan kurban melebihi atirah, begitu. Sehingga dikatakan ini hanya sifatnya yundab, anjuran saja. Ya, bukan yang ada ulama membedakan, ada yang disebut anjuran, ada yang disebut sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang ditekankan oleh Nabi, tapi hukumnya tidak wajib. Yundab, ya, mendekati mubah. Mau buat silakan, tidak buat juga tidak
tidak masalah. Nah, ini terkait nama-nama daripada bulan Rajab, ya. Dan masih banyak, itu hanya sebagian saja. Masih banyak nama-nama lainnya daripada bulan Rajab. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, di dalam kitab Al-Ghunniyah beliau menjelaskan Rajab dari sisi huruf, ya. Jadi Rajab itu terdiri dari tiga huruf. Ada ro, ada jim, ada ba. Huruf ro artinya rahmatullah, rahmatnya Allah Ta'ala. Karena di bulan ini Allah curahkan kasih sayangnya. Yang kedua, judullah, kedermawanan Allah. Allah juga curahkan kedermawanannya khusus di bulan Rajab. Di bulan lain juga diberikan, tapi bulan Rajab dikasih ziyadah, sesuatu yang dilebihkan. Yang ketiga, huruf ba, birrullah, ya, kebaikan Allah, Allah curahkan juga di bulan Rajab. Nah, para ulama, ya, mengarang kitab menjadi satu kitab membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Baghdadi. Beliau menulis kitab berjudul Fadail Syahri Rajab, keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Memang tidak dipungkiri, ya, bahwa tersebar riwayat, ada riwayat palsu tentang keutamaan bulan Rajab, ada juga banyak. Ya, kalau yang palsu jangan kita populerkan. Tapi ada juga yang dhaif, ada yang hasan. Nah, kalau dhaif dan hasan untuk sekedar fadilah amal tidak masalah. Sesuai syarat yang ditentukan oleh para muhadditsun bahwa hadis-hadis lemah itu tidak boleh diamalkan di dalam masalah akidah. Tidak boleh diamalkan di dalam masalah hukum, halal, haram dan seterusnya. Kemudian hanya bisa diamalkan di dalam masalah fadilah amal, atau at-targhib wa tarhib, atau hikayat, ya, kisah-kisah. Kemudian yang mengamalkan harus tahu bahwa itu adalah hadis yang lemah. Kemudian tidak boleh dipopulerkan kepada umat hadis-hadis yang lemah, terkecuali hadis-hadis lemah ini sudah dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang kuat di bawah naungan hadis sahih, maka silakan diamalkan. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan hal yang sama, atau hadis hasan dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi hasil riset penelitian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Jadi Imam Ibnu Hajar membuat penelitian. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab. Setelah sudah terkumpul, beliau seleksi mulai dari sanad, matan, diseleksi juga dan diteliti para ruwat, para rawinya. Setelah itu beliau simpulkan, oh ini hadis palsu, namanya maudhu'. Oh ini hadis hasan. Oh ini hadis dhaif, dan seterusnya. Jadilah kitab berjudul Tabyidul Al-Bayan fi Fadli Syahr Ramadan, ya. Naam. Tabyidul Bayan bima warada fi syahri Rajab. Jadi membahas tentang apa? Keutamaan bulan Rajab, tapi diseleksi hadis-hadis yang bermasalah, yang maudhu', yang palsu. Dijadikan satu kitab oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian keutamaan bulan Rajab, yang pertama itu paling istimewa adalah terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kebanyakan ulama menyebutkan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi masalah ini masih terjadi perbedaan juga. Ada sebagian mengatakan bukan tanggal itu. Tapi kita turun-temurun sudah mengikuti pendapat itu, karena memang banyak juga di kalangan ulama yang menetapkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kemudian ada juga
yang disunnahkan puasa, ya, puasa Rajab. Ada riwayat yang lemah, ada riwayat yang palsu terkait fadilah daripada puasa Rajab. Akan tetapi secara global puasa itu, puasa sunnah tidak ada larangan, kecuali ada riwayat yang sudah menerangkan secara khusus, seperti haramnya berpuasa hari raya Idul Fitri. Itu jelas ada riwayat. Atau haramnya berpuasa di ayyamu tasyrik, atau haramnya berpuasa bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah di akhir-akhir Sya'ban. Itu terjadi khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Jadi sudah hari-hari akhir Sya'ban mau dekati Ramadan, namanya yaumus syak, hari yang masih ragu nih, besok jadi Ramadan atau tidak nih. Nah, tapi kalau yang sudah biasa puasa sunnah gak ada masalah. Ya, Senin Kamis, ya. Sampai akhirnya di akhir Sya'ban gak ada masalah. Nah, berkaitan dengan puasa Rajab, ada riwayat sangat banyak, bervariasi, ada yang lemah, ada yang hasan juga, ada yang palsu juga. Ya, ada yang palsu. Nah, tapi riwayat yang hasan, ya, itu riwayat Abu Daud misalnya, di mana Nabi mengatakan sum minas syahri, ya, minal ashhuril hurum, ya. Sum minal hurum, puasalah kalian di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram kan 4, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nabi katakan sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, puasalah kalian di bulan-bulan haram. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Puasalah kalian di bulan-bulan haram. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Puasalah kalian di bulan-bulan haram. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Apa makna kalau tidak mampu, tinggalkan? Wa ulama seperti Imam Zurzani itu menyatakan yundabu saumu al-ashhuril hurum kulliha, dianjurkan puasa di bulan-bulan haram secara keseluruhan. Misalnya kalau 30 hari, 30 hari. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, para fuqaha lainnya, ya, jika kita puasa 30 hari bulan Rajab ataupun Sya'ban, nanti di Ramadan justru kita melemah, maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Atau nanti al-masyaqqah, memberatkan orang yang berpuasa. 30 hari itu berat, karena nanti juga nyusul juga, dia tidak lama lagi Ramadan. Jadi yang jadi prioritas itu adalah Ramadan. Akan tetapi jika dia mampu melaksanakan semuanya dengan baik, Rajab 30 hari dia mampu, Ramadan juga dia mampu, maka gak ada masalah. Ya, karena puasa sunnah gak dilarang oleh Nabi. Yang dilarang tadi itu riwayat-riwayat. Hari raya Idul Fitri dilarang, ayyamu tasyrik dilarang. Kalau mazhab Maliki puasa Syawal 6 hari dilarang. Habis hari raya Idul Fitri, besoknya ada puasa sunnah, puasa Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bisittin min Syawal faka'annahu shoma ad-dahra kullahu. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah 1 hari bulan Syawal, 1 hari Syawal, bulan Syawal, yaitu setelah hari raya Idul Fitri 1 hari, dia tambah lagi puasa sunnah 6 hari. Bisa berurutan, para fuqaha mengatakan bisa juga dicicil-cicil jika masih ada di bulan Syawal. Wal afdal memang urutan, karena dalam teks hadis itu dinyatakan berurutan. Itu mazhab Syafi'i sunnah. Di Hadramaut itu hari rayanya justru setelah puasa Syawal 6 hari. Jadi hari raya Idul Fitri, sholat, habis sholat hari raya itu tidur, nggak ada silaturahmi. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan untuk puasa besok. Besok harinya
Mereka puasa. Jadi puasa Syawal seakan-akan wajib di sana. Semua puasa. Selepas 6 hari baru mereka silaturahmi. Nah, itu puasa Syawal. Mazhab Maliki tidak menganjurkan puasa ini. Dengan 2 alasan. Yang pertama, menurut mereka riwayat ini lemah, tidak bisa jadi hujjah. Riwayat kedua, itu memberatkan umat yang sudah puasa sebulan ditambah lagi puasa. Itu menurut mazhab Maliki, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Di situ diuraikan alasan-alasan dari mazhab Maliki kenapa puasa Syawal ini tidak dianjurkan. Tapi berbeda dengan mazhab Syafi'i, dapat fadilah pahala puasa sebulan penuh. Dan ini dianggap sebagai hadis yang layak dijadikan hukum dalam mazhab Syafi'i. Ada tradisi yang luar biasa di bulan Rajab, khususnya ulama-ulama yang ada di Yaman, baik yang ada di Hadramaut maupun yang ada di kota Zabid. Dan tradisi ini dibawa juga ke beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Yaitu apa? Mengkhatamkan hadis Sahih Bukhari. Jadi mulai dibaca di bulan Rajab sampai khatam akhir Rajab. Nah, ini tradisi disebut oleh ulama adatan hasanatan. Satu tradisi yang bagus, ya. Jangan sampai kita ngikut pemahaman orang, kenapa harus baca Sahih Bukhari di bulan Rajab? Apa manfaatnya? Lah, baca hadis Nabi kok gak ada manfaat, bagaimana? Ini sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya ucapan itu tidak sembarangan. Imam Nawawi mengarang beberapa kitab, ya, sampai akhirnya ulama mengsensus jumlah kitab yang ditulis sama umur tidak sesuai. Karena saking banyaknya kitab yang ditulis. Bahkan mereka coba menghitung, seandainya kita coba merasionalkan ini, Imam Nawawi sudah mulai menulis kitab sejak dalam perut. Karena waktu dihitung dengan usia 40 tahun itu, beliau lahir 631, wafat 676 Hijriah. 40 tahun lebih. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 40 tahun, 45 tahun riwayat yang lain. Tapi karangan beliau itu dihitung dengan umurnya itu tidak sesuai. Itu pun kalau mau dirasionalkan, sejak dalam perut ibu sudah mulai nulis kitab. Nah, setelah wafatnya Imam Nawawi, ada beberapa ulama yang masuk ke perpustakaan tersebut. Nah, ini percaya tidak percaya, bab keramat Allah kasih itu kelebihan kepada salah satu ulama. Dia bisa melihat itu kitab yang istimewa, itu ada cahaya. Dilihat ada nur, ada cahaya. Dia masuk di perpustakaannya Imam Nawawi, semua kitab Imam Nawawi bercahaya. Wah, ada juga yang mereka ketika membaca hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata beliau buta, ya, tapi beliau bisa mendeteksi ini hadis Nabi atau ucapan orang fasik atau ucapan ulama atau ini firman Allah Al-Quran. Dari mana? Dari aroma, wangi. Misalnya kita sampaikan ini qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan itu riwayat. Kalau betul-betul hadis, dia cium aroma wangi, minyak kasturi. Oh, ini hadis Nabi. Kalau Al-Quran lebih wangi lagi, ya. Tapi ketika sekalipun itu ucapannya kata hikmah, tapi yang berucap bersumber dari orang fasik, dia mencium aroma bau busuk. Dia bilang ini bukan dari Allah, ini bukan dari Rasul, ini dari ucapan orang fasik. Dari mana? Dari penciuman. Bahkan kalau membaca kitab, murid membaca kitab, ya, kepada beliau, di situ diragukan ini apa? Apakah ini riwayat hadis Nabi atau bukan? Nah, beliau ambil tuh kitab, dicium di kitab. Kalau wangi, oh ini hadis Nabi. Kalau tidak wangi,
itu berarti bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Habib Abdul Al-Haddad, ya, pengarang Ratibul Haddad. Jadi ini tradisi yang baik, menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Insyaallah tahun depan saya mau buat di pesantren Sasa Al-Khairat untuk menghatamkan itu Sahih Bukhari sebulan penuh. Ada yang 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, sampai Ramadan. Ya, hadisnya banyak, ada sekitar 5.000-an atau 7.000 hadis. Ya, itu. Jadi ini tradisi yang baik dan sudah berjalan cukup lama. Kalau di Indonesia tuh ada di Majlis Kuitang, tempatnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu sudah, tradisi itu sudah 100 tahun lebih. Sampai sekarang tetap dilestarikan. Ya. Ada juga di Masjid Segaf di Solo atau di Riyadh, bukan di Masjid Segaf, di Zawiyah di Habib Alwi Al-Habsyi. Ya. Itu sampai sekarang masih baca khataman Sahih Bukhari sebulan penuh di bulan Rajab. Atau juga di beberapa pondok pesantren yang mengikuti manhaj tersebut, ya, seperti di tempat Habib Jindan di Al-Fakhriyah, itu setiap bulan Rajab mengkhatamkan Sahih Bukhari. Itu tradisi yang baik, tapi bukan dibaca terangkan, tidak. Seperti tadarusan Al-Quran. Ada yang baca, yang lain simak, ya. Kalau kita baca terus terangkan itu 1 tahun gak selesai. Tadarus dan membaca kitab Sahih Bukhari bebas, bulan manapun boleh. Tapi ulama mengkhususkan pada waktu itu karena sebab apa? Ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, kitab Sahih Bukhari ini dia bukan hanya isinya hadis. Memang dia kitab hadis, tapi dia memuat semua topik-topik kajian agama Islam. Di situ ada tafsir Al-Quran. Di situ ada manakib, biografi. Di situ ada ahkam, al-ahkamu syar'iyah, hukum syariat. Di situ juga ada hadis. Jadi kalau membaca Sahih Al-Bukhari seakan-akan kita membaca tema-tema kajian ilmu agama yang lain. Maka dipilihlah yang dibaca Sahih Bukhari. Yang kedua, kenapa dibaca Sahih Bukhari? Ya, selain tadi karena dia jami'u maudu'atid din wa abwab, ya, wa abwabiha, dia membahas seluruh topik-topik agama dan tema-tema agama Islam. Yang kedua alasannya dipilih Sahih Bukhari untuk dijadikan tradisi membaca kitab Sahih Bukhari khusus di bulan Rajab. Karena kitab yang paling sahih hadis itu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah adalah Sahihul Bukhari. Alasan yang ketiga untuk persiapan ibadah selepas bulan Rajab. Karena di dalam Sahih Bukhari di situ ada berisikan tatanan hukum. Ada penjelasan hukum puasa di situ. Ada penjelasan hukum haji di situ. Ada penjelasan hukum sholat di situ. Ada penjelasan cara azan, ya, hukum azan, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, dia sebagai apa? Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan kita akan hadapi puasa. Sehingga di Rajab itu sudah ada ilmu yang kita dapat. Ya. Memang dibaca tadarusan, tapi ada poin-poin penting seorang syekh itu akan menerangkan. Ada masalah penting diterangkan. Kalau mereka ulama otomatis tidak perlu diterangkan. Mereka baca sudah paham. Tapi sekarang sudah bergeser zaman, banyak orang awam butuh ilmu, maka dibuat metode baru, dibaca secara tadarus, tapi ada poin-poin penting disampaikan, gitu. Kemudian nanti menghadapi ibadah lainnya apa? Setelah Ramadan ada ibadah haji. Jadi membaca Sahih Bukhari itu ibarat seperti mempersiapkan ilmu untuk menyambut ibadah-ibadah tersebut. Jadi ulama menyusun itu menggunakan sistematis, ya, mereka gunakan secara sistematis. Nah, tradisi ini awal mula disebutkan di dalam kitab Al-Mustashfa fi Sunanil Mustafa, ya, karya Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Lahji. Pertama kali diadakan tuh di wilayah Hadramaut.
dan kota Zabid. Ya, di Hadramaut itu dulu ada namanya Bani Rasul, ya, abad ke-6 Hijriah. Ini mereka penguasa di zaman itu, tapi sangat cinta kepada ilmu agama. Dia punya amir-amir itu cinta kepada ilmu agama dan sangat memuliakan para ulama. Sehingga mengumpulkan mereka, para ulama-ulama yang ahli hadis dikumpulkan, kemudian diminta oleh mereka untuk membacakan kitab hadis. Di antaranya yang dipilih adalah Sahihul Bukhari. Maka setelah itu mulai berkembang tuh tradisi dan dipilih di bulan Rajab. Ada satu riwayat bahwa kenapa yang dipilih bulan Rajab, selain bulan itu bulan mulia dan juga mempersiapkan ilmu untuk bekal ibadah Ramadan dan ibadah haji, juga disesuaikan dengan masuknya agama Islam ke wilayah Hadramaut itu di bulan Rajab. Maka dipilih di bulan Rajab. Kemudian bergeser dia, yang tadinya hadir hanya ulama, lama-kelamaan yang hadir masyarakat, kaum muslimin, sampai akhirnya tersebar sampai di kota Zabid, tepatnya tahun 881 Hijriah. Di Zabid itu ada satu ulama pakar hadis, ya, bertaraf internasional di zaman itu, dan memiliki sanad ali. Sanad ali itu sanad hadisnya itu dekat sekali dengan Nabi di zaman itu. Jadi antara semua ulama, sanad yang paling dekat dengan Nabi, khususnya yang di Zabid, adalah Al-Ghadi Ibnu Sayraz namanya. Nah, beliau itu seorang hakim, tapi seorang ahli hadis dan memiliki sanad hadis itu paling dekat dengan Nabi. Maknanya begini, ada seseorang di zaman tersebut, sanadnya mungkin ke Nabi dapat dari gurunya sampai ke Rasul itu mungkin 10 orang. Baru ketemu Nabi. Tapi beliau, ya contoh saja ya, beliau itu mungkin 8 orang baru ketemu Nabi. Sedangkan ulama lainnya itu ketemu Nabi dari sanad itu 10 guru. Sedangkan beliau itu hanya 8 guru. Itu disebut dengan as-sanad al-ali. Ya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadittuhu zakallazi qad nazala. Ya, dalam Baikuniyah dikatakan, jika guru-gurunya makin sedikit sanadnya kepada Nabi, maka disebut dengan as-sanadul ali. Tapi kalau dia banyak, namanya as-sanadu an-nazil. Karena beliau memiliki sanad yang sangat dekat dengan Nabi dari sisi sanad hadis, maka ulama-ulama yang ada di Zabid secara khusus mereka ijtima', mengadakan perkumpulan. Setelah itu mereka sepakat untuk mendatangi Al-Imam Al-Ghadi Ibnu Sayraz. Agar apa? Meminta kepada beliau membacakan kitab hadis yang sanadnya sangat dekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacalah kitab tersebut yang dipilih Sahihul Bukhari. Dan pada waktu itu dibaca 1 bulan penuh, bulan Rajab, khatamnya 3 Sya'ban. Jadi 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari baru khatam. Akhirnya tersebar dia sampai ke Aden. Aden, ada satu kota di Yaman namanya Aden. Di situ dulu ada imam besar ahli hadis bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah bermukim di kota Aden selama 6 bulan. Di kota tersebut beliau mengajarkan hadis, dan beliau punya sanad ali juga, sanad yang sangat dekat kepada Rasul, khususnya kitab Sahihul Bukhari, sehingga beliau mensyarahi kitab tersebut. 6 bulan beliau menetap di tempat tersebut. Beliau mengajarkan hadis, membacakan hadis, memberikan sanad. Masjid yang beliau gunakan untuk mengajar akhirnya diberikan nama belakang beliau, namanya Masjid Al-Asqalan. Sampai sekarang masih ada, karena di situ tempat mengajarnya Ibn Hajar. Beliau pindah ke Mesir. Murid-murid yang ada di Aden itu yang mendapatkan sanad tersebut, mereka akhirnya mengikuti apa yang ada di Zabid, apa yang ada di Hadramaut, yaitu mengulang lagi tadarusan membaca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Tapi mereka punya pakai penjelasan.
Jadi baca, dijelaskan. Ya. Itu selesai khatam 3 bulan. Di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini sejarah tradisi Sahih Bukhari. Kalau di Jawa, Pulau Jawa di Jakarta, tradisi ini terus dipertahankan. Dan ini satu tradisi yang baik, ya, membaca Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari ini punya nilai keberkahan. Banyak ulama selesai mengkhatamkan Sahih Bukhari, mereka berdoa. Sebagaimana Al-Quran selesai khatam, tradisi para sahabat itu berdoa. Itu bukan tradisi ulama, sahabat. Demikian juga ketika mengkhatamkan Sahih Bukhari, tradisi mereka adalah berdoa dan tabarukan. Tabarukan dengan barokah hadis-hadis Nabi, semoga Allah penuhi hajat kami. Itu namanya tawasul, atau juga masuk juga tabarukan juga masuk, tawasul juga masuk, doa juga masuk. Karena tentu hadis-hadis Nabi, saya katakan itu punya barokah. Ya, karena wahyu. Al-Qur'an itu barokah. Hadis Nabi juga barokah. Kenapa dia barokah? Karena kedua-duanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selesai khatam baca doa. Habis baca doa, mereka tabarruk, tawassul dengan perantara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan mujarrabah. Mujarrab. Makanya tidak pernah ditinggal pembacaan Sahih Bukhari itu. Ada hal menarik, tradisi ini terbawa sampai di kota suci, di Makkah. Di antaranya Muftil Haramain, Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah dan Madinah. Beliau juga mentradisikan menghatamkan Sahihul Bukhari. Ya. Tapi yang unik apa? Beliau kalau menghatamkan Sahih Bukhari bacakan dari awal sampai selesai. Ada bab di situ riwayat terkait apa? Sayyiduna Abu Thalib berada di dalam neraka. Itu kan ada dalam Sahih Bukhari. Ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyiduna Abu Thalib, itu di dalam Sahih Bukhari ada satu fasal meriwayatkan riwayat bahwa Sayyiduna Abu Thalib berada di dalam neraka. Sedangkan beliau, Said Ahmad Zain Dahlan, adalah salah satu tokoh ulama yang mati-matian membela Sayyiduna Abu Thalib. Mati-matian membela dan menyatakan Sayyidina Abu Thalib seorang mukmin, seorang muslim, tidak berada di dalam neraka. Maka beliau meriset lagi riwayat tersebut, dan beliau simpulkan ada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang memang di zaman itu berkonflik dengan Bani Hashim, berkonflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga ingin menjatuhkan reputasi Imam Ali. Dipaksalah ulama-ulama oleh pemerintah di zaman itu untuk menetapkan hadis yang palsu, dengan tujuan menjatuhkan kepada reputasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat merusak kehormatan ayahnya, Sayyidina Abu Thalib. Maka beliau tulislah kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Nah, beliau ketika membaca Sahih Bukhari sampai di fasal itu beliau tidak baca, beliau loncat. Beliau tidak baca fasal bahwa Sayyidina Abu Thalib itu berada dalam neraka. Diloncat ke fasal yang berikutnya, ya. Dan memang diteliti oleh beliau, ada tokoh sejarawan Islam namanya Ibn Hisham Al-Misri menulis kitab As-Sirah Nabawiyah. Di situ diterangkan detik-detik wafatnya Sayyiduna Abu Thalib. Di sampingnya ada Rasul, di sampingnya ada Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib, di situ juga ada Abu Jahal, ada juga Abu Lahab. Nah, di saat itu Nabi menawarkan kepada sang paman, wahai paman, ayo syahadat. Gitu. Syahadat. Beliau diam, karena di sampingnya ini ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, apakah kamu mau menyimpang dari agama leluhur kita? Maka diamlah Sayyiduna Abu Thalib. Nabi terus menawarkan, wahai paman, ayo ucapkanlah kalimat
syahadah. Beliau tidak berucap. Akhirnya Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, Sayyidina Abbas mendengar dengan telinganya. Setelah itu Sayyidina Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan wafat. Sayyidina Abbas, beliau keluar dari rumah tersebut, kemudian mengabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, itu Sayyidina Abu Thalib sudah mengucapkan kalimat syahadat sebagaimana yang telah kau tawarkan kepadanya. Nah, ini riwayat ada di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham, dan ini termasuk kitab sejarah biografi hidup Nabi Muhammad yang paling klasik, ya, sekitar abad 2 Hijriah kitab tersebut. Yang sebelumnya ada Abu Ishaq Al-Madani, ya, menulis kitab Maghazi dan As-Sirah Nabawiyah. Artinya kemungkinan besar hal ini juga mungkin terjadi, bahkan justru lebih kuat, karena kita lihat sejarah membuktikan pembelaan beliau terhadap Rasul luar biasa. Pembelaan beliau terhadap agama Islam itu luar biasa. Memang tidak diingkari, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa beliau itu tidak beriman. Tapi harus jujur bahwa banyak juga ulama yang mengingkari hal itu. Sekarang kita berada di 2 pilihan. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Yang Nabi ajarkan kita untuk apa? Prasangka baik, bukan berprasangka buruk. Nabi mengatakan, uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Apalagi secara track record beliau itu mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk dakwah Islam. Untuk dakwah Islam. Mengasuh Nabi dari kecil. Kalau antum baca surat Wadduha itu sebenarnya sudah menjadi tafsiran bahwa Sayyidina Abu Thalib itu Muslim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mendapati dirimu dalam keadaan yatim. Siapa di situ? Rasul. Fa'awa, kemudian Allah memilih, ada orang pilihan yang mengasuhmu. Fa'awa itu orang pilihan yang mengasuh. Karena ta'alluq, ada alaqah antara Allah memberikan pandangan khusus kepada Nabi dengan yang mengasuh Nabi itu dipilih oleh Allah. Di dalam ayat yang lain Allah tidak mengangkat musuh Allah menjadi pembela-pembela para nabi. Di ayat yang lain tuh Allah tidak pernah mengangkat musuh-musuhnya Allah menjadi pembela-pembelanya para nabi. Nah, ini bukan hanya bela, asuh juga. Bukan bela saja, bela sudah lebih daripada itu. Tapi beliau juga mengasuh dengan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara rasional, akal kita ini gak bisa menerima kalau beliau itu tidak muslim. Toh semuanya muslim keluarganya. Istrinya muslimah, anak-anaknya muslim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian di dalam hukum Islam, ketika seorang wanita sudah memeluk agama Islam dan lelakinya belum muslim, perintahnya adalah pisah. Tapi tidak pernah ada riwayat ada perintah untuk berpisah. Kalau memang meyakini Sayyidina Abu Thalib itu tidak beriman, sedangkan istrinya mukminah, harusnya ada perintah untuk berpisah. Tidak mungkin dipertahankan itu sampai meninggal dunia. Ya, karena Nabi sudah jadi Rasul di saat masih hidup Sayyidina Abu Thalib, di saat masih hidup Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah, ayahnya ibunya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, namanya Fatimah juga. Nah, ini yang perlu disampaikan. Jadi tradisi itu sangat baik, apalagi kalau di masjid-masjid ke depannya, siapa tahu ya, di Ternate ada khataman Sahih Bukhari, Masya Allah. Ya, jadi lengkap. Rajab khatam Sahih Bukhari, Ramadan khataman Al-Quran.
dapat 2, khatam Al-Quran dan khatam Sahih Bukhari. Ya, sudah, kita ini tidak sekuat ulama-ulama. Mereka itu bukan hanya khataman Sahih Bukhari, ada yang khatam tuh hanya 7 hari khatam. Di Hadramaut Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf sampai sekarang tradisi mengatakan Sahih Bukhari itu kadang-kadang tidak sampai sebulan khatam. Bahkan ada yang membaca kitab hadis, semua kitab hadis itu dibaca. Sampai dikatakan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam manaqib beliau itu, Imam Zahabi menulis dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala bahwa beliau itu sudah pernah menghatamkan kitab itu 200.000 jilid, ya, 200.000 jilid. Wa fir riwayah Yahya bin Ma'in menulis hadis Nabi 1 juta hadis, ditulis dengan tangannya. Nah, kita hanya baca Sahih Bukhari 5.000 hadis. Bisa pasti itu. Tradisi itu insyaallah bisa terrealisasi di Ternate, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.